Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Helmi Terkadilan dengan NIM L1A023152 ingin menjelaskan atau menjawab soal yang sudah diberikan Bu Ani untuk menjawab soal dari UAS pada semester genap kali ini. Oke, mungkin saya langsung saja ke pembahasannya. Sebentar saya share screen. Oke, di sini untuk soalnya dan di sini juga saya sudah memasukkan data-data yang sudah diberikan. Di sini kita langsung saja masuk ke si jumlahnya yaitu dengan cara sum blok dari atas sampai bawah. Sorry, kita sum. Sorry. Sum blok dari atas sampai bawah. Enter. Kemudian rata-ratanya sendiri average untuk rumusnya. Blok dari atas sampai bawah. Enter. Max. Blok dari atas sampai bawah juga. Enter. Kemudian min. Blok dari atas sampai bawah. Enter. Kemudian kita tarik setiap komponennya. Jumlah rata-rata dan max juga min. Kita tarik untuk memunculkan nilai-nilainya. Manual aja teman-teman agar lebih akurat. Oke, setelah itu kita tentukan total dari produksinya. Sama dengan produksi rawai ditambah dengan produksi dari jilnet ditambah dengan produksi dengan oleh pancing. Sama dengan kita tarik ke bawah, kemudian total upaya sama dengan upaya dari rawai setiap alat tangkap ke teman-teman ditambahkan juga. Kemudian upaya produksi dari jilnet ditambah upaya produksi dari pancing. Enter. Oke. Setelah itu kita sudah menjawab soal nomor satu dan saya akan menjawab soal nomor dua yaitu standarisasi upaya dan juga alat tangkap teman-teman. Oke, di sini saya sudah memasukkan juga tahun-tahunnya agar cepat tahun 2020 hingga 2025. Kemudian saya langsung saja kerjakan. Oke, ini rumusnya itu adalah produksi dibagi dengan si upaya. Produksi dibagi dengan upaya. Ntar. Oke, sudah muncul. Produksi dibagi dengan upaya. Oke, sudah. Pancing juga produksi dibagi dengan upaya. Oke, kenapa di sini kuning? Karena di sini saya sudah melihat nilai paling besar dari ketiga alat tangkap. Oke, untuk membuktikan kita coba jumlahkan saja sum, bar, dan tarik ke samping. Lihat sudah terlihat bahwa nilai dari pancing itu paling besar, 15. Oke, kemudian kita langsung mengerjakan phishing power indexnya. Saya sudah memasukkan nilai 2020 hingga 2025 juga. Untuk rumusnya sendiri yaitu adalah alat tangkap dibagi dengan alat tangkap terbesar. Jadi tadi alat tangkap terbesar adalah pancing. Jadi ini kita kerjakan si rawainya dibagi dengan si paling besar yaitu pancing. Enter, tarik hingga 2025. Kemudian untuk jilnetnya sendiri sama saja jilnet dibagi dengan pancing. Enter. Oke, untuk pancingnya sendiri sama pancing dibagi dengan pancing. Karena nilainya sama. Satu ya teman-teman, karena dibagi dengan nilai yang sama juga. Sudah muncul. Oke, setelah itu boleh dijumlahkan atau tidak itu bebas. Namun saya tidak menjumlahkannya karena memang tidak dibutuhkan. Untuk upaya standar itu alat tangkap dari alat tangkap ini dikalikan dengan upaya produksi. Alat tangkap ini dikali dengan
upaya produksi. Enter, tarik aja. Sama dengan alat tangkap dikali upaya produksi. Enter. Oke, untuk pancingnya juga alat tangkap dikalikan dengan upaya produksinya. Enter. Sudah muncul nilai masing-masingnya, teman-teman. Kemudian kita tentukan dari produksi totalnya. Produksi total kita ambil dari yang tadi di atas, teman-teman. Kita di sini tinggal masukkan sama dengan aja. Jadi kayak cuman menyalin saja. Enter. Sudah muncul. Untuk upaya totalnya itu kita gunakan rumus SAM. Kita blok dari atas semua. Sorry, kesalahan. SAM. Kita blok dari Rawai, Gillnet, pancing. Enter. Oke, sudah muncul. Kemudian kita tentukan dari CPUE total sama dengan produksi total dibagi dengan upaya total. Produksi total dibagi dengan upaya total. Enter. Kemudian tarik. Untuk CPUE plus satunya itu CPUE total dari 2021 dibagi, ini 2021 kan, dibagi dengan 2020. Kemudian tarik saja. Untuk LN CPUE-nya itu kita blok semua dari si CPUE total ini. Enter. Oke, di sini saya sudah menjawab soal nomor 2. Setelah itu saya akan mengerjakan soal nomor 3 di mana di sini disuruh membuat grafik. Kita blok saja dari CPUE total ini. Kemudian kita pencet CTRL untuk mendapatkan nilai dari 2020 sampai 2025 ini. Kemudian kita pilih Insert, Charts, Scatter. Oke, di sini sudah muncul dari si grafiknya. Oke, kita tambahkan saja. Di sini kita checklist, checklist, dan checklist. Oke, saya sedikit lupa. Terus kita ubah nama chart title-nya, teman-teman. Grafik CPUE ta- tahunan. Di sini, untuk access title di samping kiri ini, kita ubah jadi nilai CPUE. Oke, selanjutnya untuk access title yang di bawah ini adalah tahun. Oke, di sini kita sudah mendapatkan grafik ya, yang berarti ini adalah 3,8 yang paling tinggi teman-teman untuk dari CPUE-nya, nilai dari CPUE-nya. Setelah itu kita mengerjakan dari Walter Hilbert. Sebelum kita mengisi dari nilai A, B, C, dan seterusnya, kita akan membuat yang namanya buat summary output dulu. Jadi saya di sini akan mengerjakan Walter Hilbert terlebih dahulu. Oke, di sini data, data analyze, kemudian kita regresikan. Untuk nilai input Y-nya itu adalah dari Y CPUE plus 1, Y-nya itu adalah CPUE plus 1. Kemudian untuk X-nya sendiri adalah upaya dan juga CPUE total. Terus kita tentukan outputnya kita mau taruh di mana. Oke, ketika sudah dapat tempatnya, langsung okekan saja.
Sorry teman-teman, seperti ada kesalahan. Tapi nggak apa-apa, kita tinggal pindahkan saja dari summary output dan ANOVA-nya ini. Kita taruh aja di sini. Dan kita sudah mendapatkan nilai dari setiap ininya. Oke, setelah itu kita kerjakan yang A sama dengan intercept, nilai intercept yang ini, enter, sama dengan, kita gunakan variabel yang paling bawah, enter, untuk C-nya, yang tengah, enter, kemudian untuk R-nya sendiri adalah nilai A, enter, untuk U-nya adalah nilai min C, enter, kemudian untuk K-nya, ini nilai A dibagi, buka kurung, C dikali B, enter. Oke, sebentar, sudah muncul ya. Untuk nilai MSY-nya itu sama dengan, buka kurung, K dikali R, tutup kurung, dibagi 4. Enter. Untuk EMSY-nya itu sama dengan nilai R dibagi, buka kurung, 2 dikali dengan nilai Q, tutup kurung, kemudian enter. Untuk JTB atau TAC itu yang sesuai perintah dengan soal, diisi dengan sama dengan, buka kurung, 80 per 100, 80 per 100, tutup kurung, dikali dengan MSY. Enter. Kemudian untuk tingkat pemanfaatannya sama dengan total dari produksi dibagi dengan MSY. Mana total produksi yang tadi kita sudah tentukan, yaitu ini, dibagi dengan MSY. Sebentar. Oke, berarti dibagi dengan ini. Kita dolarkan ya teman-teman. Kemudian kalikan 100, tutup kurung. Enter. Sudah muncul dari nilai-nilainya, tapi kita masukkan juga tahun 2020 hingga tahun 2025 dan nilainya sudah ada juga, jadi kita tinggal tarik aja. Jadi untuk soal nomor 4 sudah terjawab, tentukan nilai MSY dengan metode Fox dan Walter Hilburn. Berarti kita tinggal mengerjakan dari metode Fox saja. Caranya juga sama, kita harus membuat yang namanya summary output-nya terlebih dahulu. Agar tidak sempit, kita pindahkan saja ke atas sedikit. Caranya sama, data analyze, regresi, kemudian kita tentukan input clearance-nya. Untuk yang Fox sendiri kita gunakan
nilai ln CPUE kita blok semua. Setelah itu yang nilai X-nya itu adalah nilai dari upaya total. Oke, untuk outputnya juga kita perhatikan, kita mau letakkan itu di mana. Saya ingin meletakkan di sini. Dan oke, oke, sembari outputnya sudah muncul juga, kita tinggal isi nilai ABC hingga tingkat pemanfaatannya sama dengan, ini sama, intercept, nilai intercept, enter. Kemudian untuk B-nya kita gunakan nilai X variabel 1 enter. Kemudian untuk MSY-nya kita isi dengan sama dengan min 1. Jadi buka kurung dulu, 1. Kemudian dibagi dengan nilai B. Kemudian tutup kurung. Kita gunakan rumus eksponen. Terusan kemudian A dikurangi 1, tutup kurung, enter. Untuk menentukan nilai dari EMSY-nya sendiri, kita menggunakan rumus sama dengan min 1 dibagi dengan nilai B. Enter. Untuk menentukan nilai TAC atau JTB-nya sendiri, kita gunakan rumus MSY dikalikan dengan buka kurung 80/100. Enter. Kemudian untuk mendapatkan nilai tingkat pemanfaatannya sendiri, kita menggunakan rumus, kita menggunakan rumus tingkat produksi. Sorry. Sama aja teman-teman, gunakan rumus dari produksi total sama dengan produksi total dibagi dengan nilai MSY. Jangan lupa nilai MSY ini harus menggunakan dolar. Jadi sebentar. Oke, setelah sudah menggunakan dolar, tinggal dikalikan dengan 100. Enter. Nilainya sudah muncul dan seperti tadi kita juga masukkan tahun dari 2020 hingga 2025. Oke, setelah itu kita masukkan saja nilainya. Sudah, kita sudah menjawab soal nomor 4 dan juga 5. Ini untuk nilai MSY dan juga kita warnakan saja kuning. Sudah dapat juga nilainya. Kemudian MSY juga sudah. Data JTB juga sudah. Oke, untuk soal nomor 1 sampai 5 sudah kita jawab. Setelah itu kita akan menentukan dari nilai dari nomor 6 hingga nomor 10. Untuk nomor 6 sendiri, saya sudah mengambil kesimpulan, teman-teman, untuk soal itu adalah metode mana yang paling relevan untuk data ikan cakalang tersebut. Untuk menurut saya sendiri, Walter Hilborn cenderung lebih realistis untuk perikanan multi alat dan data pendek karena bisa memperhitungkan perubahan efisiensi upaya. Sedangkan untuk metode Fox sendiri cocok untuk data log normal. Jika CPUS sangat fluktuatif, seperti data saya, Walter Hilborn lebih fleksibel. Oke, di sini untuk nomor 7, saya juga akan menentukan dari total produksi dan juga total penerimaannya.
Oke, sebentar. Sama dengan, ini kita ambil ini ya, enter. Sorry teman-teman. Jadi ini harus di sum dulu. Sum. Oke, sudah muncul di sini kan kita total penerimaan berarti rumusnya itu adalah total produksi dikali dengan eh, harga. Ntar sudah muncul untuk costnya sendiri. Untuk total cost berarti nomor 8 kita harus mengisi dari sirawainya dulu. Sebentar, saya lupa rumusnya. Oke, untuk mendapatkan nilai ini tentunya kita lanjut, kita menentukan nilai costnya dulu. Jadi untuk mendapatkan nilai ini itu kita menggunakan rumus sama dengan dari biaya setiap alat tangkap ini dikalikan dengan 6 karena ini ada 6 tahun. Jadi dikalikan dengan 6 enter. Ketika sudah muncul, tinggal kita coba untuk killnet sama dengan sama saja biaya dikalikan dengan 6. Oke, sudah muncul sama dengan biaya pancing dikalikan dengan 6. Enter. Kemudian untuk total cost-nya sendiri sama dengan sum. Enter. Sudah muncul ya teman-teman. Setelah itu kita tentukan dari keuntungan bersihnya. Keuntungan bersih itu rumusnya adalah total penerimaan dikurangi dengan total penerimaan dikurangi dengan total cost. Enter. Jadi kita sudah mendapatkan hasilnya. Oke, sudah sama. Kemudian kita tinggal menjawab soal nomor 10. Untuk nomor 8 dan 9 sudah terjawab, nilai-nilai sudah ada, dan nomor 10 soalnya adalah bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasarkan analisis tersebut. Nah, menurut saya penangkapan dapat dioptimalkan dengan alat tangkap pancing, karena alat tangkap pancing itu adalah nilai terbesar dari setiap alat tangkap ini. Ada 3 alat tangkap nih. Ternyata nilai terbesar adalah alat tangkap pancing gitu. Jadi untuk penangkapan lebih dapat dioptimalkan pada alat tangkap pancing untuk menangkap si ikan cakalang itu karena nilai FPI maksimal yaitu sebesar 1. Untuk penggantian alat tangkap seperti kerawai tidak efektif dan biayanya itu cukup tinggi, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada penjelasan UAS pada kali ini dan saya sudah menjawab semua soal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.